Ustadz Abdul Somad berdusta tentang gerakan Wahhabi. Mana? Tunjukkan saya. Nggak ada. Dia kalau berkuasa, apa yang dilakukan? Kalau dia punya kekuasaan, apa yang akan dia lakukan? Ketika dia berkuasa, ada muazzin sebelum azan, innallaha wa malaikatahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dilarangnya. Jangan baca innallaha wa malaikatahu. Bid'ah. Yang azan ini buta. Setiap azan dia innallah, dipancung kepalanya. Pernyataan yang jahat dari seorang ustadz syubhat. Apakah Anda tak pernah pergi ke dua kota suci untuk beribadah? Atau kota suci Anda bukan Mekah dan Madinah? Tak ada pembunuhan di sana, bahkan apapun sektenya. Kami mendapatkan sebuah kiriman dari follower mengenai konten yang dibuat oleh Mas Aan Abu Arslan yang merupakan admin Dai Online yang sekali lagi luar biasa menunjukkan akhlak yang amat buruk terhadap seorang ulama. Foto ulama kita, Ustadz Tuan Guru Abdul Somad, diedit pada thumbnail konten beliau, kemudian ditulis pernyataan jahat dari Ustadz Syubhat. Enak sekali ya menuduh Ustadz orang lain sebagai Ustadz Syubhat. Baik Mas Aan, kemampuan editing yang Allah berikan kepada Anda akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa kemampuan itu digunakan? Apakah untuk mengumpulkan, mengkompilasikan perilaku para oknum, menampilkan gambar-gambar terburuk oknum aswaja, kemudian membandingkannya dengan tampilan Masjidil Haram? Apakah ini merupakan sikap yang adil? Lagi pula, Mas Aan harus tahu, saat ini Saudi mulai meninggalkan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan dan mulai mempelajari madhab tasawuf juga loh. Arab Saudi, MBS singkirkan Wahhab dan mendorong peradaban Arab. Putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS, yang secara tegas menyatakan bahwa ajaran Wahhab tidak perlu diikuti lagi. Oke, pada dasarnya Ustadz Abdul Somad sedang menceritakan tentang awal-awal gerakan Wahhabi yang belum berhasil menguasai Mekah ataupun Madinah saat itu. Bukan dalam kondisi sekarang ini yang sudah berhasil menguasai. Dan bahkan pada akhirnya ajaran ini akhir-akhir ini mulai ditinggalkan masyarakat Saudi. Serta kisah muadzin yang dipenggal kepalanya itu Anda bisa dengan mudah mendapatkan pada kitab Khulasatul Kalam fi bayani umara'i baladil haram min zamanin nabi ila waqtina hadza bitamam. Pada halaman 303, kutipannya berikut ini. Saya tahu Ikhwan Salafi sangat anti dengan nama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Seakan apapun yang ditulis oleh beliau tidak akan dan tidak dapat dipercaya. Untuk Mas Aan tahu, sosok ini adalah guru dan ulama penting di balik nama-nama ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pahlawan nasional dan juga pendiri ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan juga Al-Habib Utsman bin Yahya. Kalau Anda tidak menerima, bukan berarti Anda berhak memaksa kami, termasuk Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, untuk tidak menerima riwayat dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Karena kami mempelajari perspektif dan kehidupan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan langsung dari murid-murid beliau. Bukan mendengarkan hanya dari perspektif lawan atau musuh sebagaimana yang Anda lakukan. Lalu mungkin pertanyaan Anda berlanjut pada di mana kejadian itu, kapan, siapa pelakunya, dan berapa korbannya. Kemudian Anda menuduh jika tidak ada semua informasi itu, maka ini adalah kebohongan dan fitnah terhadap gerakan Wahhabi. Begitu? Baik, mari kita bahas. Setidaknya ada 3 poin yang bisa kita jadikan argumentasi dalam hal ini. Yang pertama, Ustadz Abdul Somad adalah sosok ulama yang menerima riwayat dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi UAS tidak mengarang-arang dalam hal ini.
Karena riwayatnya jelas dicantumkan oleh sosok Mufti Mekah Al-Mukarramah yang hidup di masa pemberontakan gerakan Wahabi. Sosok yang langsung berinteraksi dengan munculnya gerakan Wahabi ini. Sehingga riwayat ini sangat kredibel dan beliau memiliki kemampuan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang beliau alami di masa itu. Anda mau menolak ataupun menafikan sama sekali tidak menjadi masalah bagi kami. Tanpa perlu melebeli Ustadz Syubhat atau edit-edit guru-guru kami dengan gambar yang tidak senonoh. Argumen kedua, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan kisah pemberontakan Wahabi. Mungkin Anda akan menolak satu kisah yang tidak dilengkapi dengan informasi lokasi, waktu, dan nama ini. Tidak apa-apa. Anda tolak tidak apa-apa. Tetapi bagaimana dengan riwayat-riwayat gerakan Wahabi lainnya yang ada di dalam kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian kita buktikan memenuhi kriteria yang Anda inginkan. Apa Anda juga mau menafikan itu? Di dalam kitabnya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan juga menyatakan dalam kitab Fitnah Wahabi halaman 4. Beliau mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengafirkan dan mengatakan mayoritas kaum muslimin berada di atas kekafiran. Coba kita lihat, apakah ini akan Anda tuduh sebagai fitnah juga? Sebelum Anda memutuskan, mari kita simak kitab Ad-Durarus Saniyah yang merupakan kumpulan kompilasi dari surat menyuratnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata bahwa kaum muslimin kebanyakan menyembah berhala. Kalimatnya berikut ini. Dan kebanyakan manusia di zaman ini tidak mengetahui dari Tuhan-Tuhan yang menjadi sesembahan mereka, melainkan Hubal, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Lata, Uzza, dan Manat. Nah, hal serupa juga beliau tuduhkan di kitab yang sama, pada kitab Ad-Durarus Saniyah, juz 1, halaman 160, dan juga juz 10, halaman 61, dan juga 62. Ternyata riwayat Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini inline, berkesesuaian dengan apa yang ada pada kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Berarti Anda mau menafikan kedua-duanya atau menurut Anda ini masuk kriteria karena termaktub dalam kitab yang juga dikaji oleh guru-guru Anda. Kami tidak pernah mengklaim bahwa semua yang dinyatakan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu pasti benar. Tetapi ada suatu metode yang bisa kita gunakan untuk mengkonfirmasi atau mengetes kebetulan informasi tersebut. Bagaimana caranya? Salah satunya yakni dengan membaca tulisan sejarah murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Langsung ke sumbernya. Tulisan guru-guru yang merupakan rujukan Mas Aan sendiri. Yang ketiga, tulisan murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ternyata kekejaman gerakan ini tidak hanya dikisahkan oleh kitab Sayyid Ahmad Zaini Dahlan saja, tetapi juga diriwayatkan pada tulisan murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri. Nah loh, bingung kan? Dalam sebuah kitab berjudul Luma'us Syihab fi Sirati Muhammad bin Abdul Wahhab yang bahkan ditahqiq oleh Syekh Ad-Doktor Abdullah As-Salih Utsaimin pada halaman 128 dikatakan, kemudian sungguh Abdul Aziz berkata kepada Sa'dun bin Ar'ar, saya mengutusmu dengan beberapa orang. Aku memberimu beberapa amunisi yang banyak. Maka berjalanlah engkau dan teman-temanmu menuju Ahsa. Jika engkau merasa tidak aman untuk memasukinya, maka sebentar lagi aku akan datang dan sampai di sana. Dan kirimlah surat untuk penduduk yang ada di Ahsa. Dan perhatikan dengan seksama respon mereka. Mereka mencintai, menerima surat tersebut atau malah membencimu. Dan perangilah pinggiran Bani Khalid
dan jangan biarkan tersisa seorang pun. Potong lehernya, karena pembunuhan yang jelek itulah yang bisa menghinakan penduduk Najd sebagaimana diajarkan oleh guru kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba deh baca pelan-pelan dan renungi. Jadi kepada Mas Aan Abu Arslan, saya hanya ingin mengajak Anda untuk bertanya kepada para asatidz Anda. Coba jawab saja kebenaran kisah-kisah yang ditulis oleh murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Minta Ustadz Anda untuk menjawab tentang 2 video Ustadz Faris Baswedan berikut ini. Bahkan buku yang berjudul Meluruskan Sejarah Wahab yang digadang-gadang cukup untuk menjawab pernyataan Ustadz Faris justru sampai hari ini tidak terbantahkan. Mohon maaf, ini bukan syubhat lama yang diulang-ulang seperti klaim Anda. Kini kami tidak hanya merujuk pada tulisan ulama-ulama aswaja pada bab gerakan Wahab ini, namun kami justru merujuk dan menemukannya langsung pada kitab-kitab penganut gerakan Wahab itu sendiri. Yang mana ini membuktikan kebenaran adanya penjarahan dan pembantaian umat Islam yang mereka tuduh syirik. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan tulisan murid-murid beliau sendiri, jangan kemudian Anda dengan berani menghina guru-guru kami. Dan terakhir, kami juga ingin mengingatkan Mas Aan Abu Arslan, admin Dai Online. Anda belum menjawab pertanyaan kami di konten kami sebelumnya. Apa sih hukumnya Mas Aan jualan garam ruqyah? Ataupun hukum jualan minyak bidara yang sudah dibacai ayat-ayat suci Al-Quran? Siderkir aromaterapi bidara yang telah melalui proses bacaan ayat-ayat ruqyah yang cepat atasi masalah untuk gangguan pernafasan dan juga kecemasan berlebih dan juga atasi pusing dan pening tanpa harus healing. Jadi, gak perlu ribet-ribet lagi healing untuk atasi pusing, cukup beli Siderkir di keranjang kuning. Ada tidak dalil Nabi dan para sahabat melakukan praktek semacam ini? Semoga konten ini akan membuat kita semakin bijaksana dan terbukalah cakrawala literasi kita, dan pada akhirnya kita akan dengan jujur membaca sejarah yang ada sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan kita. Semoga bermanfaat. Kami tunggu responnya Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.